Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar dengan semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dan pastinya bermanfaat untuk menambah wawasan kalian melalui video ini. Kami akan menjelaskan langkah demi langkah dengan bahasa yang sederhana, contoh yang mudah dipahami, dan tentunya dengan pembahasan yang menarik agar kalian tidak bosan. Pastikan kalian menonton sampai selesai, karena di akhir video akan ada rangkuman singkat dan beberapa pertanyaan untuk memastikan kalian benar-benar memahami materinya. Siapkan buku catatan, fokuskan perhatian, dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Integrasi memiliki makna bersatunya antar bagian menjadi satu atau menghilangkan hambatan, atau juga disebut utuh. Menurut Amin Abdullah, integrasi dan interkoneksi seperti mata uang yang memiliki dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Konsep integrasi sendiri ada dua, yaitu histori dan sosiologi. Ilmu pengetahuan dan agama yang mengalami dikotomisasi, baik di kalangan ilmuwan barat dan muslim. Menurut Kunto Wijoyo, Islam sebagai ilmu epistemologi, metodologi, dan etika merupakan suatu bentuk usaha untuk menyatukan aktivitas nalarnya dengan leluasaan pada Tuhan dan ruang lingkup yang memberi keleluasaan pada Tuhan dan wahyunya. Penerapan kurikulum integrasi pada lembaga pendidikan Islam, adaptif, inklusif, dan ilmiah ini bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik dengan kehidupan yang selaras. Sedangkan interkoneksi yaitu menghubungkan suatu hal dengan hal yang lainnya seperti Islam, umum, dan filsafah. Integrasi dan interkoneksi sains dan agama memiliki tiga kata kunci menurut Lan J. Barbour and Holmes Bolston, yaitu yang pertama ada semi-porable, yaitu saling menembus. Yang kedua, intersubjective testability, yaitu keterujian intersubjektif. Dan yang terakhir ada creative imagination, yang berarti imajinasi kreatif. Integrasi dan interkoneksi sains dan agama menurut pikiran Agus Purwanto yaitu fenomena alam semesta. Al-Quran, penafsiran Al-Quran kebahasaan atau bahasa Arab. Pemikiran Agus Purwanto terhadap pendidikan agama Islam ini merupakan integrasi antara sains dan agama dalam konteks pendidikan agama Islam. Beliau menerangkan pentingnya keterkaitan antara berbagai ilmu seperti matematika, fisika, kimia, biologi, dan geografi dengan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu-ilmu lain untuk melambangkan potensi umat secara komprehensif. Beliau juga menegaskan pentingnya kesaling keterkaitan ilmu pengetahuan yang terhubung oleh wahyu Al-Quran dan menjadi dasar epistemologi Islam. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan sains. Dalam pandangan Islam, menurut hukum asalnya, segala sesuatu itu mubah, termasuk segala apa yang disajikan berbagai peradaban. Semua tidak ada yang haram, kecuali jika terdapat nas atau dalil yang tegas dan pasti. Karena Islam bukan agama yang sempit. Adapun peradaban modern yang begitu luas memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti televisi, radio, alat-alat komunikasi, dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang tua, muda, atau anak-anak yang tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya, tetapi menjadi tanggung jawab manusia yang menggunakan dan mengoperasionalkannya. Produk iptek ada yang bermanfaat manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat, dan dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka manakala digunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisa-analisa yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran.
kemajuan dan teknologi telah memberi kemudahan-kemudahan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan, rekayasa, dan ide-ide. Teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil data yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran. Sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengatur seluruh aspek kehidupan, memberikan pedoman-pedoman pokok untuk mengembangkan kebudayaan setinggi-tingginya, agar manusia berbahagia di dunia dan di akhirat. Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sanggup berperan sebagai penuntun perkembangan kehidupan manusia, termasuk perkembangan sains dan teknologi. Urgensi integrasi dan interkoneksi antara Islam dan sains. Urgensi integrasi dan interkoneksi antara Islam dan sains dalam kehidupan modern adalah untuk mengatasi krisis multidimensional, menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi dan moralitas, serta menciptakan pandangan keilmuan yang holistik, menghindari dikotomi ilmu agama dan umum, dan menegaskan bahwa Islam justru mendorong kemajuan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan umat. Integrasi ini dilakukan melalui pengembangan kurikulum, penelitian kolaboratif, dan pembentukan komunitas belajar untuk menghasilkan ilmu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Integrasi dan interkoneksi antara Islam dan sains memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan modern. Berikut beberapa alasan utama. Yang pertama, keseimbangan ilmu dan iman. Integrasi sains dan agama membantu menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai spiritual dan moral Islam. Yang kedua, pemahaman holistik. Integrasi ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang realitas, di mana penjelajahan ilmiah menjadi bagian dari ibadah dan penguatan iman. Yang ketiga, etika dan moral. Perkembangan sains tanpa landasan moral dapat menimbulkan dampak negatif seperti krisis etika. Islam dapat memberikan dasar etika yang kuat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Kontribusi peradaban. Integrasi Islam dan sains memungkinkan terciptanya inovasi yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga memuat nilai moral dan kemanusiaan. Yang kelima, pendidikan yang berintegrasi. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum sains dapat membentuk peserta didik yang cerdas secara intelektual dan kuat secara spiritual. Integrasi Islam dan sains diharapkan dapat membentuk masyarakat yang beradab, pengetahuan luas, dan beretika tinggi. Baik, berikut adalah tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi Islam dan sains. Tantangan lainnya adalah pengembangan kurikulum yang benar-benar mencerminkan konsep integrasi Islam dan sains. Kurikulum yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu memerlukan pendekatan transdisipliner yang tidak mudah untuk diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara akademisi dari berbagai bidang ilmu agar dapat menyusun materi pembelajaran yang komprehensif dan aplikatif. Di samping itu, penerimaan masyarakat dan akademisi terhadap konsep integrasi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua pihak menerima gagasan bahwa ilmu agama dan sains dapat dikombinasikan dalam satu sistem pendidikan. Sebagian akademisi masih memandang ilmu agama dan sains sebagai dua entitas yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan diskusi yang lebih intensif agar konsep ini dapat diterima secara lebih luas. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi antara Islam dan sains dari segi akademik dan teologis dibagi menjadi dua. Yang pertama, akademik, untuk menyelaraskan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan kearifan lokal di kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada teologis.
keislaman dan konsep sains. Dalam paradigma integrasi interkoneksi, Islam dan sains tidak dipandang sebagai dua lini bertentangan, tetapi dua bidang yang saling melengkapi. Yang A, Islam memberi nilai atau value, sains memberi metode atau method. Nilai keislaman, pedoman etika, tujuan hidup, dan batas moral. Yang sains, alat untuk memahami ciptaan Allah secara objektif dan sistematis. Islam menentukan arah dan tujuan, sedangkan sains menyediakan cara untuk mencapainya. Yang B, Al-Quran mendorong penggunaan akal dan observasi ilmiah. Yang C, sains memperkuat keimanan. Ketika manusia meneliti hukum alam, gravitasi, perkembangan embrio, siklus air, peredaran planet, itu semua memperkuat tauhid rububiyah bahwa Allah menciptakan dan mengatur alam secara teratur. Contoh relevansi nyata integrasi Islam dan sains. Yang pertama, ibadah dan astronomi. Penentuan awal Ramadan menggunakan ilmu falak. Sains membantu umat menjalankan ibadah lebih tepat. Hasil integrasi, kalender hijriah semakin akurat. Yang kedua, kebersihan dalam Islam dan ilmu kesehatan. Islam mewajibkan wudhu, mandi, menjaga kebersihan. Sains membuktikan membasuh tangan menghilangkan 90% bakteri. Mandi rutin mengurangi infeksi jamur atau bakteri. Hasil integrasi, syariat terkonfirmasi oleh standar kesehatan modern. Yang ketiga, lingkungan atau ekologi dan konsep khalifah. Islam mengajarkan manusia adalah khalifah penjaga bumi, larangan merusak alam atau fasad. Sains menunjukkan kerusakan ekosistem mengancam peradaban, perubahan iklim akibat ulah manusia. Hasil integrasi, gerakan eko pesantren, eko masjid, dan kurikulum Islam dan lingkungan. Dan yang keempat, pengembangan teknologi sesuai etika Islam. Contohnya, AI untuk pelayanan kesehatan itu boleh, deepfake untuk pornografi itu dilarang, genetik untuk penyembuhan itu boleh, cloning manusia itu dilarang. Hasil integrasi, sains tetap maju tanpa melanggar moralitas. Keduanya tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dan memiliki landasan yang harmonis, bertujuan untuk menyatukan dua jenis pengetahuan untuk menciptakan pemahaman yang holistik dan komprehensif, mengatasi dikotomi atau pemisahan yang selama ini menghambat perkembangan manusia. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pada kali ini. Jikalau ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat diambil manfaatnya. Dan jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.